Kita bahas bagian dari sistem organ, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia ini dibagi menjadi dua, ada gerak pasif atau kita sebut dengan rangka, dan sistem gerak aktif atau otot. Sistem gerak pasif atau rangka itu ada yang endoskeleton dan exoskeleton, atau rangka yang dalam tubuh dan luar tubuh. Sedangkan sistem gerak aktif itu adalah otot yang mampu melakukan kontraksi. Kita bahas satu rangka manusia. Fungsinya adalah menjaga bentuk tubuh, tempat pelekatan otot-otot, menyokong berat badan, serta daya tahan untuk menghadapi tekanan, proteksi, perlindungan, hemopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah, dan imunologis, yaitu tempat pembentukan sel imunitas atau limfosit, dan juga terakhir penyimpanan kalsium. Macam-macam tulang di sini ya, ada tulang rawan dan tulang keras. Bedanya, tulang rawan itu sifatnya lunak, lentur, dan tidak mudah patah. Sedangkan tulang keras, kaku, dan mudah patah. Sel penyusunnya, tulang rawan kondrosit, sel tulang keras itu osteosit. Asal sel penyusunnya pada anak-anak itu mesenkim, dewasa kondroblast dalam perikondrium, sedangkan tulang keras itu osteoblast. Matriks atau bahan pengisi tulangnya ini kondrin ya, itu jaringan ikat dan kolagen, sedikit mengandung kalsium. Sedangkan pada tulang keras banyak mengandung kalsium dan fosfat. Strukturnya tidak teratur, sedangkan tulang keras itu teratur dan terletak dalam lakuna. Tulang keras atau tulang osteon ya. Nah, di sini berdasarkan matriksnya atau susunannya, maka tulang keras ini bisa disebutkan tulang keras atau matriksnya padat dan rapat, bisa juga disebut dengan tulang spons atau matriksnya itu berongga. Sedangkan tulang keras menurut bentuknya dibedakan menjadi 3, ada tulang pipa, tulang pipi, dan tulang pendek. Nah, ini proses regenesifikasi pertama itu osteoblast atau pembentuk tulang sejati membentuk osteosit yang tersusun membentuk sistem Harvest. Selanjutnya osteosit itu menyusun matriks tulang setelah mendapatkan tambahan senyawa Ca, kalsium, dan fosfor. Maka tulang itu akan mengeras. Selanjutnya terbentuk daerah antara yang tidak mengalami penulangan yang disebut dengan cakra epifise atau cakram epiphysis ya. Dan penulangan di bagian cakram epiphysis menyebabkan tulang tumbuh memanjang. Terakhir, di bagian tengah tulang pipa terdapat osteoklas yang merombak sel-sel tulang yang sudah tua sehingga membentuk rongga yang berisi dan sel. Ini prosesnya ya. Tadi ada proses pembentukan tulangnya, lalu dia ke tengah. Nah, ini bagian cakram epiphysis untuk pertumbuhan yang memanjang, pertumbuhan tulang memanjang. Sekarang kita bahas sendi ya. Sendi itu merupakan hubungan antar tulang sehingga mampu digerakkan atau hubungan antar tulang ya, sendi itu. Nah, komponen penunjang sendi itu ada yang disebut dengan ligamen atau jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang yang membentuk persendian dan mencegah berubahnya posisi tulang. Yang berikutnya ada yang disebut dengan kapsul sendi atau lapisan serabut yang berfungsi melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Yang berikutnya adalah cairan sinovial atau cairan pelumas pada ujung tulang yang terdapat pada kapsul sendi. Yang terakhir adalah tulang rawan hialin, yaitu tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Ini gambarnya ya. Ini adalah ligamen atau jaringan ikat. Lalu ada kapsul sendi, cairan sinovial. Nah, ini sendi disebut juga sebagai artikulasi ya. Nah, tipe persendian atau artikulasi ada sinartrosis atau sendi mati. Ini sinartrosis itu terbagi menjadi dua, ada sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Ini sendi diartrosis atau sendi gerak ya. Ada yang kita sebut sebagai sendi peluru, dia gerakannya itu ke seluruh arah ya. Contohnya pada pergelangan bahu. Yang kedua adalah sendi engsel, hanya satu gerakannya satu poros, contohnya pada siku dan siku tangan dan siku kaki.
Yang berikutnya ada sendi pelana. Gerakannya dua arah ya. Contohnya pada gerakan ibu jari. Yang berikutnya sendi putar. Contohnya pada leher ya. Yang berikutnya adalah sendi geser atau sendi luncur pada tulang antar tulang telapak tangan. Yang terakhir adalah sendi elipsoid. Ini mirip juga sendi geser atau sendi luncur. Nah, kenapa disebut dengan sendi gerak? Karena kedua ujung tulang itu memungkinkan gerakan yang lebih bebas. Sekarang kita bahas tentang otot ya. Otot itu, ini gambar otot ya, terdiri atas serabut otot, berkas serabut otot ya. Nah, berkas serabut otot itu terdiri atas nukleus, inti sel, membran plasma, myofibril, dan myofilamen. Myofilamen itu dia akan membentuk sarkomer ya. Nah, jenis otot ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Ini perbedaannya dari kontraksi, aktivitas kerja, dan inti sel. Kontraksi otot lirik itu cepat dan kuat tetapi mudah mengalami kelelahan. Otot jantung cepat kuat dan tidak mudah lelah. Sedangkan otot polos gerakannya lambat namun bertahan dalam waktu lama dan tidak mudah kelelahan. Aktivitas kerjanya otot rangka itu disadari atau volunteer. Otot jantung tidak disadari atau involunteer. Otot polos itu tidak disadari juga atau involunteer. Dengan inti selnya otot lirik itu berada di sisi sel dan banyak. Sedangkan inti sel pada otot jantung 1 atau 2 di tengah. Otot polos itu hanya memiliki satu inti sel dan berada di tengah. Ini contoh gambarnya ya. Ciri khas dari otot jantung itu ialah ini, memiliki percabangan. Nah, gerak tubuh itu ada yang sinergis dan antagonis. Sinergis itu secara bersama-sama ya, atau gerakannya itu sama. Contohnya otot-otot punggung dan otot-otot leher, otot-otot diafragma. Antagonis ini gerakannya berlawanan. Satu mengalami kontraksi, maka yang lainnya mengalami relaksasi. Contohnya ekstensi dan fleksi, abduksi dan aduksi, supinasi dan pronasi, depresi dan elevasi, inversi dan eversi. Oke, demikian sekian tentang sistem gerak